tak lihat lama-lama ini satu ini Darah itu satu gini sampai nggak kuat ini kan muncul semua gitu sampai di sini tuh. Saya itu ya hanya teringat ibu saya gitu aja. Kasihan ibu saya kalau saya mati. Tutup ini kan dulu kelempar sini tuh, masa kulitnya itu. 2 orang masih hidup, saya sama Andrian, 3 orang meninggal di tempat. Jadi berdua itu Hercules itu penumpangnya hanya 2 orang, saya sama peti jenazah itu. Jadi ada mata-mata itu loh, menginformasikan ke kita bahwa di situ pasti ada GAM. Bikin strategi untuk pengepungan di situ, tembakan. Iya, sambil jaga kita di mata kita di depan, jadi di depan gini, berlindung dan segala macam. Terus juga disambut ada kontak yang dari mana lagi kita nggak tahu, soalnya malam. Waktu itu mungkin bisa jadi Pak Nur Said sudah dibidik atau mereka beratur. Nggak tahu itu. Atau mungkin karena suara tembakan yang kencang ya, kalau sebelumnya kan terdengar tembakan dari sana sebelah ini ada, baru itu kita kenal terus barulah dari kawan-kawan kita itu baru memberikan balasan atau apa gitu ya. Jadi tidak sempat kawan-kawan berusaha seketika evakuasi dulu. Iya, ada sebagian yang babang saya itu 2 orang, saya nggak tahu siapa dulu. Nah, ketika posisi tiarap, ya. Tahu-tahu tertembak di sini tuh belum sadar, Pak. Saya belum tahu kalau itu peluru dari mana belum tahu saya itu. Tapi waktu itu seperti apa, Pak? Rasanya dan kemudian yang menembus di sebelah mana, Pak? Boleh tahu yang itu kan dari apa ini? Dari bawah sebenarnya itu, dari sini. Saya kan hanya duduk sini. Dulu itu waktu itu saya tiarap atau sudah kena tembak langsung tiarap, saya belum tahu itu. Tapi intinya begitu saya kena dot itu, terus kawan-kawan di sini juga balas tembakan itu, saya udah nggak bisa konsen lagi. Jadi saya hanya lihat ini. Muka di sini itu kan mantul itu loh, perih, mengucur darah. Pertama itu ya panas, terus agak perih-perih dikit itu. Gitu. Tapi tak lihat lama-lama ini satu ini darah itu satu gini, sampai nggak kuat ini kan muncul semua gitu sampai di sini tuh. Baju seragam itu semua, baru itu terus tempel gini, pret gini. Ya gini aja, tak tempel gini terus itu. Itu kadang kan kunang kayak orang yang pusing. Saya kena ya paling gitu sama teman gitu. Ya, saya kena tembak ini ya, terus diangkat itu baru begitu di gendong atau diseret sama teman itu 2 orang atau berapa dulu itu. Ya yang saya rasakan, yang saya dalam benak hati saya itu ya hanya teringat ibu saya gitu aja. Dulu tuh tahu-tahu saya kasihan ibu saya kalau saya mati. Kan gitu saya sempat gitu. Kasihan ibu saya kalau saya mati gitu. Akhirnya saya harus kuat gitu. Terus saya gitu tampil gini. Ini saya udah nggak sadar di mana diseret kemana itu yang kadang tahu posisi kita itu di mana. Biasanya bunyi ambulan, berarti saya dibawa ambulan. Tapi naik truk kadang ya naik truk gitu. Kan ada dulu Pak Dwi Siswandana ya, itu kan tim kesehatannya. Langsung saya hanya dikasih infus itu aja. Itu saya sempat tahu itu. Dan dikasih info terus saya ini agak panas gitu. Ya ketika saya ingat ibu, saya harus hidup gitu. Ini nggak ada rasa sakit semua kok. Hanya yang saya rasakan ini seluruh tubuh itu kayak kemerahannya semua itu aja. Tapi yang posisi kena luka tembak ini tidak ada rasa panas, terus perih itu tidak ada. Hanya saya gini, kita tutup ini kan dulu kelempar sini tuh mas, kulitnya itu. Terus di koperasi plastik itu. Jadi perjalanan di mana dari TKP keluar dari hutan itu masih ada truk atau apa itu masuk, terus ada ambulan atau apa itu, berarti saya dialihkan ke ambulan atau apa ke Biren langsung itu pergi lagi, dicabut lagi semua alat-alat ini masuk ke itu muntah lagi itu, mungkin helikopter itu. Masuk dievakuasi lagi kalau Sumawe lagi atau naik helikopter, yang saya rasakan ya kadang kayak orang diombang-ambing itu. Ternyata itu kan dulu helikopter itu. Habis itulah saya juga kadang sadar, kadang enggak. Kalau sadar, berarti saya ini naik sadar itu kalau naik ambulan. Karena suara sirinenya itu. Ya karena suara sirinenya itu. Karena kan saya langsung dikasih
alat-alat untuk biar nggak anu dulu mas. Kalau pas jeda kan dicabutin lagi, dipindah lagi itu udah blank lagi, nggak sadar lagi. Akhirnya lah yang terakhir kan naik pesawat Fokker itu dari Lok Sumawe ke mana? Glen Eagle Medan. Karena yang bisa merawat ini kan hanya di rumah sakit besar. Kalau di Biren Lok Sumawe itu rumah sakit kecil, jadi nggak bisa mengatasi ini. Nggak terbangkan dipakai pesawat Fokker yang dingin. Saya terasa ya kayak dibekukan itu, dikasih es. Hampir 1 jam itu saya terasa apa? Dingin sekali, dingin. Tangan nggak bisa tinggal tekuk. Ya kayak di es, saya rasakan itu. Wah, sakitnya tapi dinginnya minta ampun tuh. Habis itu masuk lagi di apa tempatan yang VVIP kayak hotel itu. Ternyata setelah saya sadar itu ternyata apa rumah sakit Glen Eagle Medan. Saya lihat bisa ada sedikit itu sudah ditata semua badan seluruh itu kebak apa kabel itu. Jadi jari semua dicabet sini semua cabet, kaki bisa cabet semua. Itu saya bisa sadar, agak sadar dikit, bisa tahu sadar. Lihat kanan kiri gini, kita ditutup apa itu dulu, ngelirik kanan kiri di rumah sakit itu. Ya banyak orang kayak Cina, pasiennya orang-orang Cina kayak itu, orang-orang tembut-tembut itu. Ketika mulai tertembak itu Pak, tertembus dari sebelah kiri ya? Dari tembus dari hidung sebelah kiri, nyerempet itu? Nyerempet kiri, ini, ke sini tembus ke mata, ke sini, jadi ini terkelupas Pak? Iya, kelupas itu. Dengan rentang waktu yang cukup lama itu Pak, dari hutan, ya betul. Evakuasi dengan tandu ke truk, rantis, bawa ke ambulan atau apa ya, Biren. Dari Biren rumah sakit tidak punya peralatan yang mumpuni, ya betul. Evakuasi menggunakan helikopter menuju Medan. Ya. Rasa sakit seperti apa Pak yang dirasakan waktu itu? Apa sih mata di kondisi seperti apa waktu itu? Itu ya sudah apa mas namanya ini loh. Sudah kita blank saja. Jadi kadang sadar, kadang enggak. Makanya kita tadi itu sampai di Glen Eagle Medan, itu kita bisa sadar sedikit, kadang enggak. Sampai sempat dokter itu, Bapak harus dioperasi. Gitu. Dari saya masih di Blangkal sini, Bapak harus dioperasi. Jangan dok, mata saya mau diambil. Kan itu dokternya bilang gitu. Mata Bapak harus diambil. Jangan dok, diobati saja. Saya masih bisa komunikasi sama dokter waktu itu. Jangan dok. Enggak Pak, mata Bapak sudah pecah. Kelopak apa namanya ini? Korneanya sudah pecah, harus diambil. Akhirnya saya gini, kadang agak pusing mupeng itu. Ya udah dok, lakukan yang terbaik gitu aja. Langsung saya tanda tangan, saya coret saja gini. Perasaan saya coret kayak apa? Perjanjian mau dioperasi itu saya coret ini, seratin aja. Udah langsung itu habis. Jeda berapa lama nggak sadar itu mau 1 malam atau berapa nggak sadar. Tahu-tahu pagi ada yang ngasih tahu masa kritis Bapak sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi saya masih di korban putus semua ini, mata tertutup, banyak tinggal 1 ini yang masih ini. Sudah ya kayak orang sehat saja. Saya di sini sehat, tinggal nggak ada. Tapi waktu itu memang jenengan belum Pak Nur Said memang belum tahu kondisi sebenarnya mata dalam kondisi seperti apa, belum tahu. Dalam artian, ya betul, saya tertembak. Iya. Tapi ketika sampai kabar bahwasanya mata saya pecah ini, itu sudah tidak berfungsi lagi dan harus diambil ya. Itu masih belum percaya waktu itu. Ketika kok sampai mata saya harus diambil. Iya, makanya kan di Glen Eagle Medan itu tadi yang tanya itu mata Bapak harus diambil. Saya nggak mau dok, diobati saja kan gitu saya. Akhirnya ya udah Bapak terus dikasih pengertian tadi itu. Mata Bapak harus diambil karena kalau nggak diambil busuk. Jadi bisa mempengaruhi harus segera diambil. Sudah tanda tangan itu, jeda 1 malam atau berapa operasi itu, paginya saya dikasih tahu masa kritis Bapak sudah selesai. Alhamdulillah saya sudah senang, saya bisa kayak masih kayak orang waras itu loh mas, walaupun sakit itu nggak ada terasa sakit di sana. Informasi Bapak harus segera diterbangkan kemana itu, ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Saya sudah hampir nyaman di situ, sudah rasa sakit sudah hilang semuanya. Kok diterbangkan lagi gitu, jedanya nggak lama itu. Saya bisa komunikasi, bisa tangi, melek itu mungkin habis operasi atau apa, langsung kita terbangkan. Habis itu ya pakai Hercules, pesawat segitu besar, lahat itu hanya bisa ngeliat gini, besi semua, kayak naik truk naik pesawat Hercules itu. Habis itu gini nyaman gini, kadang ya tidur gini kita nyaman.
tiba-tiba ada informasi harus pesawat tadi itu turun ke Makassar, transit ke Makassar dulu. Entah dulu BBM-nya habis atau harus transit ke Makassar dulu. Turunlah di situ. Ya itu tadi saya nengok gini, tak paksakan ini belakang. Ya itu ada peti jenazah itu. Jadi berdua itu Hercules itu penumpangnya hanya 2 orang, saya sama peti jenazah itu. Saya itu habis itu udah takut sekali. Saya di pesawat Hercules itu ya saya takut itu. Jadi waktu di transit di Makassar itu mengambil jenazah? Enggak tahu. Tapi tahu-tahu saya bisa tahu di samping saya ini ada peti jenazah, ya baru habis saya transit dari Makassar itu. Tadinya itu lihat ini pesawat gini kayak truk. Besi semua yang saya lihat. Hercules itu baru seumur hidup naik Hercules sekali ya, besi semua saya lihat itu. Akhirnya lah di sana habis di Halim Perdana Kusuma, saya dijemput ambulan ya, dijemput sama ambulan dari RSPAD, sama ada kawan satu yang dari 403 sudah di RSPAD, kebetulan dia juga dirawat di sana dulu. Terus saya dijemput itu, ya pakai selimut aja, enggak pakai apa-apa, hanya selimut saja dari Medan itu ke RSPAD itu. Terus saya juga sempat tadi itu kita pastikan bahwa sebelah tadi itu ada peti jenazah karena kita lihat di ambulan pas masuk itu ada upacara penjemputan ya itu tadi itu. Nah, ini kembali ke tragedi ya. Tragedi kontak tembak yang mungkin sepanjang hidupnya Kopral Nur saya tidak akan pernah lupa itu. Iya, betul. Udah 17 tahun ya. 18 tahun lah ya. Sampai besok masa tua kejadian itu tidak akan pernah bisa lupa. Iya, betul. Nah, ketika terjadi kontak tembak, tembakan yang tepat mengenai mata Pak Nur Said, teriakan yang pertama adalah minta tolong atau hanya saya kena tembak, terus kemudian menyebut nama orang tua? Iya, saya kena tembakan. Iya itu, terus teringat ibu saya itu aja. Ya itu tadi, itu aja dulu. Pertama kali saya kena tembak, gini, saya terus gini, wires gitu. Ya perasaan saya di hati hanya seorang ibu itu tadi. Ibu nggak boleh nggak boleh kehilangan Pak Nur Said. Iya, saya kasihan kalau dalam hati itu kasihan kalau saya meninggal. Ibu saya kasihan, orang yang jedanya jadi tentara belum lama. Sudah ini terus saya meninggalkan ibu, kasihan juga gitu. Ya itu waktu itu. Jadi peran sosok ibu itu mampu menumbuhkan semangat betul, saya nggak boleh mati. Iya, itu nggak boleh mati itu. Saya harus tetap bertahan, saya berjuang untuk tetap hidup. Iya itu. Kemudian tapi waktu itu jenengan tahu bahwa keluarga sudah dikabari ketika jenengan jedanya berapa hari itu baru kontak. Kalau ibu kan tidak ada handphone, tidak ada apa, hanya kakak bisa dikomunikasikan sama saudara-saudara yang punya handphone itu. Kang Nur kena tembak di Aceh gitu. Akhirnya lah kakak saya pulang ke Pati ngabari sama orang tua gitu. Ada yang ngabari juga ketika keluarga yang di Pati setelah menerima kabar informasi bahwasanya anaknya, adiknya menjadi korban tertembak di Aceh. Iya, ada. Apa yang habis itu ada terjadi di rumah, di keluarga? Ya mungkin saya nggak tahu persis, karena waktu itu kan masih dirawat di RSPAD, karena jeda 1 minggu itu juga saya masih dirawat intensif. Jadi saya nggak tahu kabar sedihnya orang tua, sedihnya saudara, sedihnya apa itu nggak ngerti saya. Akhirnya lah jeda berapa minggu baru ada kakak saya yang ke mana nengok di RSPAD. Tapi keluarga untuk orang tua enggak sempat, hanya kasih tahu saja saya baik-baik saja di RSPAD ketika bisa komunikasi dengan telepon itu. Berapa 1 minggu atau 2 minggu itu, ibu mana, mbok mana, bilang gitu. Aku ape-ape ae mbok gitu, sudah nggak apa-apa gitu. Iya le gitu. Ibu ya sempat kayak ada nangis juga gitu. Tapi biasanya ibu wes aman, kalau sudah terdengar suara kita itu sudah lega gitu. Oh ya saya urip gitu. Sudah selesai itu aja. Terus sama tak suruh ngasih tahu sama kakak itu, perempuan itu. Apa itu?
ora apa-apa Mbak aku nang kene kok. Wis kowe mulih wae ora usah nemani saya di sini gitu. Kasihan kalau saya lihat kakakku kalau nungguin saya di rumah sakit tidur di bawah itu kan lebih baik tidur di rumah gitu aja selesai itu dulu itu. Ya jeda kita di RSPAD itu kan 8 bulan. Jadi setelah dari Biren, Medan, kemudian dipindah ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta, itu semua dari awalnya itu hampir 8 bulan lebih. Hampir 8 bulan lebih. Sampai saya sembuh total itu. Barulah saya pulang lagi ke asrama. Itu baru dijemput semua kakak. Kakak saya sama kakak ipar dijemput pakai mobil, dibawalah saya pulang ke Pati gitu. Jadi setelah selesai dari perawatan medis di Jakarta, dikembalikan ke satuan, ke Home Base. Nah, tapi waktu itu ketika Pak Kopral Kepala Nur Said kembali ke Batalion Infanteri 403 Wirasada Pratista, ketika sampai di satuan, teman-teman yang waktu di Aceh sudah pulang atau masih di sana? Sudah di Jadi lebih dulu kawan-kawan yang sudah kembali. Ya kan jedanya sama tuh Mas, dia di Aceh, saya di RSPAD kan gitu. Betul. Nah, sekarang apa yang dirasakan pasca sudah dalam kondisi ini mata sudah palsu ya Pak? Sudah palsu. Iya, sudah dari 8 bulan itu kita sudah dikasih protesa mata ini. Jadi ini sudah dikasih mata palsu ini. Dulu dari RSPAD kan nggak punya bikin protesa ini, akhirnya dilempar ke rumah sakit mata rumah sakit Eye Center itu kalau di sini Jogja itu YAP itu, di Eye Center Jakarta itu. Saya diberikan mata palsu ini. Ketika itu kepala rumah sakitnya kan dari tentara juga, dari Kopassus, Pak Bondan Haryadi. Saya disambut baik, dia bangga sekali. Saya korban dari Aceh. Masih punya semangat itu. Kolonel Bondan Haryadi itu menyambut, dia ada di Kopassus dulu. Itu kepala rumah sakit di Jakarta Eye Center. Jadi saya disambut Pak Bondan Haryadinya sendiri waktu itu. Karena mau datangan itu. Jadi sekarang ini sudah total tidak bisa untuk sudah nggak bisa karena itu palsu. Ya. Tapi dalam hari kegiatan aktivitas sehari-hari tidak berpengaruh Pak. Tidak ada rasa sakit atau sakit hanya posisi waktu dingin. Karena itu kan kayak kalau kena dingin sekali kan kayak ngilu itu. Karena kayak tulang kalau sudah kena kecelakaan itu kan kayak ngilu gitu. Hanya ngilu gitu aja. Tapi pusing jarang lah. Tapi maaf ini Pak Nur Said. Jenengan mendapat informasi enggak ketika saat itu jenengan menjadi salah satu korban sebenarnya? Jumlah korban dalam kontak tembak saat itu terdapat 6 orang, 6 prajurit. Iya, 6 prajurit. 4 diantaranya meninggal dunia, gugur saat terjadi kontak tembak. 2 diantaranya selamat. Ya, yang selamat itu salah satunya adalah Kopral Kepala Nur Said. Yang 4 meninggal dunia atau gugur. Pak tahu waktu itu? Saat kejadian nggak tahu. Itu ketika ada 4 gugur yang meninggal total 6 orang itu. Itu kan setelah kita sadar di RSPAD. Sudah 2 minggu atau itu baru informasi bahwa kontak tembak kita dulu di Biren itu mendapat GAM 1 orang sama senjata 1 orang atau berapa pucuk itu. Nah itu. Ya, ternyata yang 3 orang itu meninggal di tempat. Yang 3 orang meninggal di tempat. Terus yang 1 meninggal 2 orang masih hidup, saya sama Andrian. Yang 1 sempat di ICU selama 1 bulan di RSPAD. Johan itu namanya. Ya. Itu kan masih belum di tempat. Jadi jeda 1 bulan itu masih dirawat, tidak bisa komunikasi keluarga, masih koma terus sama 1 bulan. Di Aceh atau di RSPAD bersama dengan jenengan? Bersama di RSPAD kayaknya, atau di mana ya tuh? Atau di rumah sakit? Tapi tidak diberangkatkan bersama, enggak diberangkatkan bersama, belum. Itu. Nah, kalau boleh tahu nih, saya tidak ingin membuka luka lama, tidak ingin mengenang kesedihan itu, tapi yang ingin saya tahu seberapa dekat ini Pak Kopral Kepala Nur Said dengan
teman-teman yang waktu itu gugur di saat terjadi bersama-sama kontak tembak. Oh, itu. Sejauh mana kedekatan? Kedekatannya tidak terlalu dekat. Tapi tahu, Pak. Tahu karena ya sebatas dia Danru itu kan beda-beda kompi, Mas. Jadi kalau Batat itu kompi B. Sersan 1 Suhartadi itu kan kompi B. Terus si Pratu siapa ini Adrian itu kompi A atau kompi A. Jadi nggak begitu akrab kalau satu kompi. Yang satu kompi perwakilan markas ya saya sendiri. Karena kan saya anak Waltis biasanya. Iya, kalau di Regu kan otomatis. Betul. Nah, itu. Nah, tapi Pak Nur Said tahu, Pak, Sertu Suhartadi tadi tertembak di mana, di bagian tubuh yang mana, sehingga yang 3 tadi meninggal gugur di tempat itu. Tidak tahu, itu hanya informasi dari teman saja. Jadi kalau Suhartadi kena. Jadi bisa jadi waktu Pak Nur Said tadi terjadi kontak tembak tadi yang pertama. Ya. Tadi itu kelompoknya Pak Suhartadi. Bisa jadi, nggak tahu juga. Ya. Nah sekarang yang Bapak Adrian tadi yang karena dari 6 tadi, ya, yang gugur 4, yang 2 selamat. Salah satunya Kopral Nur Said, ya, dan Pratu Adrian. Nah, Pratu Adrian sekarang mengalami luka di bagian kaki. Jadi kena luka tembaknya kaki. Jadi kalau di rompi kan rompi kan hanya di sini. Nah, yang kena tembak itu biasanya yang di kaki, itu sama tangan waktu Adrian. Itu lama. Kita komunikasi di Andrian itu juga lama karena kan sama-sama dirawat di RSPAD. Andrian juga. Bedanya kalau saya kan bisa jalan kemana-mana. Kalau Adrian kan hanya berbaring di bangsal terus karena kakinya nggak bisa kemana-mana. Tertembus berapa peluru, Pak Adrian? Nggak tahu persis kalau Adrian. Tapi kalau Pak Nur Said itu hanya 1 tembakan itu, Pak, ya? 1 tembakan itu. Terus langsung saya gini bisa itu. Iya Pak. Ya. Nah sekarang ketika sudah kembali ke rumah, jadi ketika kembali ke satuan dinas kembali, diberikan kesempatan untuk bertemu keluarga. Waktu itu. Iya. Apa sambutan keluarga dan apa yang terjadi ketika mengetahui Pak Nur Said sudah pulang? Nah, ini anak yang kabar informasinya tertembak, jadi terus kemudian pulang ke pelukan orang tua. Apa Pak waktu yang? Ya jeda hampir kurang lebih 8 bulan itu gak ketemu keluarga. 8 bulan aja mungkin kalau orang tua pasti sedih. Sudah tahu 8 bulan yang lalu anak ketembak belum sempat lihat itu ya toh. Akhirnya lah saya bisa kembali ke di Yon 403 ketika itu diberikan tiket pesawat sama Bamin saya pakai Adam Air itu. Saya masih ingat lah, diberikan gratis lah gitu. Naik pesawat itu. Habis itu langsung keluarga sudah ada di barak saya, kakak sama kakak saya ada di sana. Habis itulah saya pamitan pulang ke Pati pakai mobil diantar ke Pati itu. Ya sampai di rumah saya malah saya yang nangis. Ibu saya sudah nggak biasa saja gitu. Saya yang nangis, kenapa Ibu kok saya harus seperti ini? Mungkin dulu saya ada salah sama Ibu. Enggak gitu. Makanya saya yang nangis. Dulu waktu saat telepon kan ibu saya yang nangis. Kalau pertama kali ibu saya yang nangis, saya tahu itu. Tapi ketika saya yang datang ke tempat ibu, malah saya yang nangis. Ada apa? Mungkin saya yang salah gitu. Akhirnya orang tua bilang, rangkul ibu. Ya, apa ada yang salah ibu gitu. Ternyata ibu enggak ada yang salah gitu. Ya, selama jeda 8 bulan itu kan saya masih sedih loh Mas. Karena kehilangan satu anggota badan ini. Pasti sedih, siapapun orang itu manusiawi. Betul. Tapi ketika saya ketemu orang tua, terus orang tua bilang istilahnya bapakmu dolanane pacul ya kena pacule, kowe dolanane bedil ya kena bedil. Itulah saat itu juga banyak teman, banyak tetangga, saudara-saudara pada ngumpul di situ kan ramai loh Mas, disambut dipeluk sama anak-anak bule segala macam itu, ada yang nangis juga. Habis itulah saya malah jadi kesedihan yang saya dulu selama jeda 8 bulan yang kita rasakan sendiri itu saya harus masih bujang, masa sudah hilang, itu jelas kecewa dalam hati. Ternyata ketika orang tua bilang tadi itu bapakmu dolanane pacul ya kena pacule, kowe dolanan bedil ya kena bedil. Akhirnya itu kesedihan kita saat itu hilang. Ada motivasi baru. Ya, motivasi baru. Ternyata saat di rumah
udah happy 2 hari 3 hari langsung ke mana-mana ke tempat teman-teman anak sekolah kita. Itu udah happy aja, walaupun kita kondisi seperti ini biasa. Kalau ditanya sama temen ya biasa saja. Kalau tembak ya biasa, rasa tekon piye ceritane, ya bilang gitu sama teman-teman kuliah teman-teman SMA gitu ya. Kan banyak yang monitor, ke teman-teman SMA juga ada. Dari ketika kabar itu sempat menyebar, jadinya salah satu korban adalah teman sekolah. Bisa. Ya, banyak kenangan, banyak kisah yang dialami Kopral Kepala Nur Said ketika masih menjadi bagian dari prajurit Satuan Tempur yang notabene memiliki tugas pengabdian untuk mengawal, mempertahankan kedaulatan NKRI. Nah, setelah dengan kondisi yang tidak utuh ini, Pak. Apakah tidak mungkin masih dikembalikan di Satuan Tempur mengingat kondisi yang masih tidak prima seperti apa penyediaan. Nah, sekarang Pak Kepala Nur Said dinas di mana, Pak? Saya 2005 kena luka tembak, 2006 jeda 1 tahun sama Danjen tidak boleh pindah. Sebelum saya pindah, sebelum saya jabat di sini belum pindah, kamu tidak saya pindahkan gitu. Danjen itu dulu bilang gitu. Sebelum saya pindah, kamu tidak saya pindahkan. Jadi saya jeda tetap di sini sampai di batalion itu. Dia hanya dia teman-teman lari, saya tidak di-freekan semua. Dinas dalam tidak dijadikan dinas dalam tidak. Ya saya hanya apel juga enggak. Saya hanya di barak, makan, tidur, itu aja kegiatan saya di batalion ketika jeda. Dan masih di sana, saya enggak dipindahkan. Ketika itu, ya. Nah, ketika waktu itu 2005, kasus kontak tembak prajurit 403 Biraja terlibat kontak tembak dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka. Itu memang sempat mencuat, apalagi terjadinya korban di pihak TNI. Ketika itu ada perhatian dari komando ketika nyelengan salah satu yang masih korban hidup, korban selamat. Ada yang selamat dengan Pak Nur Said sakit, ada yang itu dulu dulu waktu jeda kita di RSPAD itu sempat viral juga. Kalau sekarang bahasanya kan viral itu ya. Karena Jen 403 kena luka tembak, korbannya 6 itu. Saya waktu di RSPAD itu. Ya sempat jadi termasuk itu di perbincangan sempat itu di jeda kurang lebih waktu 3 bulan saya di RSPAD, ada kunjungan dari mana itu Panglima TNI itu. Panglima TNI saat itu 2005 Jenderal TNI Endarto Sutarto itu gitu. Berkunjung langsung menemui Pak. Di situ saya agak masih sakit tapi nggak begitu kayak dulu ya. Tapi ada kunjungan dari itu. Semua yang datang ketika itu dilihat paling rendah pangkatnya hanya kolonel. Semuanya bintang semua. 4 atau 5 itu bintang-bintang semua. Bintang satu gitu semua itu. Apalagi yang ditemui itu langsung Panglima TNI yang Panglima itu ke bangsalnya, Pak. Di RSPAD itu kan sekitar kurang lebih 60 orang di sana. Tapi yang setahu saya yang sebelum dia ada kunjungan itu kan dikumpulkan sama kepala ruangan itu. Jumlahnya sekian, nanti ada kunjungan itu sudah dikasih tahu bocoran itu. Yang untuk kena luka tembak sekitar yang untuk dari Aceh, mau dari Ambon, mau dari apa itu sekitar 30-an. Ada Kopassus, ada semuanya ada di sana. Ya saya nggak tahu persis ya, itu mau ditanya pasien segitu banyak ditanya Panglima semua atau enggak kan nggak tahu persis. Tapi kebetulan dia datang di bangsal kita tanya gitu. Bentuk motivasi dukungan seperti apa yang disampaikan Panglima TNI kepada Kepala Nur Said waktu itu, karena menjadi salah satu korban tertembak, apalagi di bagian yang vital, mata. Ya dulu ya hanya tanya-tanya saja kok. Tanya-tanya Panglima tanya ini, ya jawab ya. Kalau ditanya apa masalah
Bagaimana kronologi tertembak? Ya dulu saya sempat ya berpikir itu kan kayak diinterogasi atau itu yang tanya gitu loh. Akhirnya lah karena tanya jabatan kamu di jabatan di mana, di satuan apa gitu. Siap Tamtama Purir, Tapurir itu yang jaga gudang senjata itu. Terus jabatan di apa? Di penugasan itu adalah jabatannya Waltes, jadi pengawal komandan. Habis itu, kenapa kamu di sana? Nah, gitu kan seperti itu. Ditanya segala macam itu. Ya, saya tahu. Tapi memang kemudian memberikan motivasi untuk tetap semangat, tetap kemudian tidak menjadi lemah. Terus kemudian ada pesan-pesan yang beliau sampaikan kepada. Iya, pesan yang saya ingat mau ditanya kayak apapun itu yang masih teringat di memori ya itu. Membuat mental saya jadi apa? Bangkit itu ya. Beliau mengatakan kesulitan apapun kamu ke daerah, segera laporkan ke Mabes TNI gitu. Pesannya itu yang saya ingat. Tapi juga saya juga nggak gunakan itu. Saya di batalion ada kesulitan apa ya sudahlah. Iya gitu. Itu semangat kita, senang itu. Bahasanya itu saya senang. Kalau kayak mungkin saya nggak sesuai dengan keinginan, saya laporan kan otomatis pasti tapi belum gunakan lah itu. Saya sudah sesuai permintaan kemarin itu kami di Pemkot Sleman, saya sudah di sini. Jadi saat ini Kepala Nur Said dinas aktif di Minvet Sleman. Dan tugas pokok sehari-hari apa, Pak? Ya hanya mengurus administrasi veteran. Jadi yang mendaftar veteran lewat kantor kita, setelah jadi veteran kita uruskan dana kehormatannya, karena kan ada dana kehormatan, kita uruskan persyaratannya, pencairannya di PT Taspen. Habis itulah dia dijadikan kelompok organisasi terdiri LVRI itu. Dari sebagai angkatan 96. Iya. Dengan sampai sekarang 2022. Ini kalau masa dinas sudah cukup lama, kira MPP masih lama, Pak? Kalau sesuai normal, saya 2028 harus pensiun. Tapi karena saya punya golongan skep cacat 2C, ketika itu terbit ketika saya sekolah di Pusrehab-Cat. Itu kan ada PP 56 tahun 2008, itu sebenarnya harus pensiun dini. Jadi saya harus pensiun dini. Nah, karena saya masih muda, oke lah nggak usah, nggak apa-apa. Besok kalau jeda kurang 1 tahun, 2 tahun baru ngajukan pensiun dini, gitu. Ya sebenarnya saya dikasih masukan sama Kapus Reapsos, bidang bukan kapusnya, Kasubit itu. Bapak nggak apa-apa, hanya hilang pensiun dini itu nggak apa-apa, hanya hilang status militernya saja. Kalau kesejahteraannya PP 56 itu, saya kan harus pensiun dini, saya dinaikkan gajinya mungkin berapa 100%, tapi kan untuk LV kinerja hilang. Jadi untuk kesejahteraannya itu mungkin samalah yang kita dapatkan kalau kita aktif. Itu. Jadi PP 56 itu saya harus pensiun dini sebenarnya, karena 2C. Kalau 1C kan enggak pensiun. Jadi ini masih aktif nih karena keinginan pribadi ya, Pak? Ya, saya masih Iya, sebenarnya kita sudah mau ngajukan pensiun dini, Mas. Cuman kan istri belum boleh lah. Gitu ya. Besok lah mungkin 2024 atau 2025 saya ngajukan pensiun dini, karena kalau tidak diambil nanti katanya ini saya belum tahu persis. Untuk tunjangan saya malah nggak bisa turun karena harus terbentur aturan tadi itu. Ya, terima kasih Pak Kepala Nur Said, kawan-kawan, sahabat-sahabat Garda di seluruh pelosok tanah air. Sangat menarik, penuh emosional. Siapapun yang mendengar, menyaksikan, dan mendengar apa yang disampaikan oleh Kepala Nur Said, sungguh mampu mengadu-ngadu emosional kita. Apalagi beliau menjadi salah satu korban yang hingga saat ini harus rela kehilangan salah satu mata. Namun demikian tetap acungan jempol atas dedikasi beliau yang sampai hari ini masih memberikan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Kepala Nur Said. Siap.
dengan melihat fenomena yang saat ini nih, Iya. di mana kaum milenial Iya. dengan berkembangnya teknologi, kalau beritahu nih kira-kira ada pesan atau kesan? Ya untuk semangat saja, harus disiplin, tidak membuat pelanggaran, gitu saja. Gitu. Ya. Tetap pada fitrahnya Fitrah. sebagai sumpah prajuritnya, Siap, ya, 8 harus wajib itu. TNI-nya itu dipegang Siap, betul. Siap, harus itu. Nah, sementara kalau kepada generasi muda ini yang masih sekarang masih sekolah, terus kemudian yang baru lulus tahun ini, nah kira-kira apa pesan-pesan atau mungkin ada weling ya, Wati, pesan-pesan kepada anak-anak muda sekarang ini? Ya, untuk anak-anak muda sekarang yang belum jadi TNI ya, ya itu kan kalau kita lihat fenomena di lapangan itu, kayaknya pengen jadi TNI hanya cari kerja kan gitu. Tapi jangan seperti itu. Kalau pengen jadi tentara harus betul-betul pengabdian, harus jadi tentara, jadi kebanggaan gitu aja. Bangga jadi tentara, tidak semata-mata cari kerja. Jadi Harus punya pengalaman ya. Memberi jangan apa yang diberikan negara kepada Ya, kita, siap, tapi apa yang bisa saya berikan kepada negara. Ya, siap itu saja. Oke, terima kasih Pak Kopral Kepala Nur Said. Teman-teman, sahabat-sahabat Garda di seluruh pelosok tanah air, demikian ngobrol-ngobrol asik dan banyak poin-poin yang bisa kita petik dari apa yang diuraikan, dikisahkan oleh Kopral Kepala Nur Said. Semoga perbincangan hari ini benar-benar mampu menumbuhkan semangat nasionalisme, menumbuhkan semangat cinta tanah air dan bela negara. Kita berbuat yang terbaik, karena ingat bangsa kita bangsa yang besar, negara yang kaya. Kalau yang tidak kita, karena tugas menjaga dan mengawal negara bukan hanya seorang tentara, tapi kita sebagai komponen anak bangsa punya kewajiban untuk menjaga. Demikian, ketemu lagi akan menghadirkan prajurit-prajurit yang memiliki kisah-kisah yang lebih menarik di waktu yang mendatang. Pak Nur Said, kita berikan slogan yang paling hebat. Dan terpenting lagi sahabat-sahabat, jangan pernah lupa untuk like dan subscribe di @sanggarda-depan. Sang Garda Depan NKRI harga mati. Terima kasih Pak. Siap.